warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun juga ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama, ada hadis mengatakan bahwa man shoma ramadhana wa hisaban ma taqaddama min dzambi. Bahwa ada kebahagiaan orang berpuasa, ada dua kebahagiaan. Pertama adalah pada saat berbuka dan pada saat adanya datangnya malam 1 Syawal. Itu pertama Ustaz, mohon penjabarannya. Yang kedua itu kita di masjid ini berencana akan mengadakan i'tikaf 10 hari malam terakhir. Kira-kira itu yang sebenarnya i'tikaf itu apakah dari mulai maghrib sampai selesai menjelang sahur kita nggak pulang-pulang di masjid, atau bisa habis taraweh pulang dulu ke rumah istirahat, kemudian jam 12 sampai 1 malam balik ke sini lagi itu i'tikaf. Kemudian apalagi kira-kira yang dia lakukan dalam i'tikaf itu Ustaz? Mohon penjabaran Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hadis man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, dengan mengharapkan daripada dengan dilandasi dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah, wahtisaban, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dengan semangat yang dia miliki untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang dimana disebutkan ya ayyuhallazina amanu tadi, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lishaim parhatani. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Parhatun indal putur, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan parhatun indal liqa rabbi, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya, Tuhannya. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, ada sebuah pintu namanya pintu Rayyan, dan ini disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka tidak akan dapat memasukinya kecuali orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, artinya hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya, kita harus yakin bahwa apabila kita menjalankan ibadah puasa kita akan memasuki pintu yang dinamakan Rayyan. Nah, itu. Dan tentang masalah yang kedua tentang i'tikaf, Rasulullah memang menganjurkan kita i'tikaf di 10 hari terakhir untuk menunggu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, bersedekah, membaca Al-Quran, dan terakhir dia memperbanyak i'tikaf di masjid. Dan i'tikaf di masjid itu boleh dilakukan dari awal sejak maghrib, boleh dilakukan setelah isya, boleh dilakukan setelah pas memasuki malam. Tapi pada intinya memasuki pertengahan malam. Ya, artinya sekitar jam 11 boleh kita i'tikaf ke masjid. Ya, i'tikaf di sini dalam artian memperbanyak sholat malam kita, baca Al-Quran kita, dan zikir kita, ya, sampai menjelang waktu sahur, gitu. Jadi boleh dari awal juga boleh. Sedangkan Rasulullah sering melakukannya itu setelah dia pulang dari sholat isya-nya, kemudian dia pamitan kepada keluarganya untuk membangunkan ataupun memberikan wejangan kepada keluarganya agar supaya mereka berjaga-jaga di malam itu di rumah masing-masing kalau untuk perempuan, ya. Jadi begitu Pak, boleh dengan beberapa waktu, di awal, di pertengahan, yaitu di akhirnya. Yaitu di awal setelah maghrib boleh kita misalkan setelah berbuka kita langsung i'tikaf sampai isya, sampai subuh, boleh setelah isya atau setelah kita sholat tarawih atau pas di pertengahan malamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu pertanyaan. Biasanya menjelang memasuki bulan Ramadan, bahwa masyarakat kita banyak yang berziarah, Pak Ustaz. Iya. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan tradisi atau merupakan ada hadis-hadisnya yang sahih? Iya. Kemudian ada juga sebagian umat bahwa ketika berziarah tersebut adalah berdoa di atas kuburan. Apakah ini memang ada hadisnya? Iya. Atau hanya tradisi? Demikian pertanyaan saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada suatu amalan yang mana amalan ini adalah keliru atau tidak benar, yaitu dengan mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Itu tidak pernah disunnahkan, tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak ada. Ya. Karena ini bias dari sebuah hadis yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, tidak celakalah orang yang melalui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang dikhususkan, kenapa? Itu adalah memohon maaf kepada orang-orang yang masih hidup. Ya. Maka ada yang namanya sedekah ruahan. Sedekah ruahan itu pun tidak ada ya ibadah khusus yang dilakukan itu. Rasulullah memerintahkan kita adalah bermaaf-maafan sebelum Ramadan itu. Perbanyaklah sedekah. Akhirnya diambillah suatu kesimpulan untuk bermaaf-maafan ke rumah masing-masing habis waktu. Adakanlah sedekahan di rumah, orang datang semua. Jadi itu istrinya untuk untuk lebih lebih singkatnya waktunya sehingga mereka dikumpulkan. Jadi sedekah ruahan itu sebenarnya kita memang dianjurkan perbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Kemudian kita dianjurkan untuk bermaaf-maafan. Akhirnya dikumpulkanlah jadi sedekah ruah. Karena orang yang meninggal tidak bisa kita datangi lagi, akhirnya kita datang ke kuburannya. Padahal untuk meminta maaf kepada orang yang meninggal dunia cukup kita berdoakan saja. Seperti Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat waliman haqqun alayyah. Itu adalah doa kita mohon ampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu tidak ada sunnahnya. Tapi boleh saja. Yang namanya ziarah kubur itu kapan saja. Yang tidak boleh kita mewajibkan. Kita mewajibkan, misalkan ayo kita datang, kalau nggak datang hukumnya sekian apa gitu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar ziarah kubur saja biasa ya boleh. Tapi inilah adalah suatu amalan yang tidak dianjurkan ataupun tidak disunahkan. Yang kedua ada lagi amalan yang keliru, itu adalah mandi besar sebelum kita memasuki bulan suci. Ada yang seperti itu, dia mandi dulu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Itu adalah suatu kekeliruan gitu. Nah, kemudian yang dilarang oleh Rasulullah juga adalah mendahului puasa 2 hari atau 3 hari sebelum masuk Ramadan, yaitu di akhir bulan Sya'ban, itu dilarang juga. Ya, karena itu akan memberatkan bagi orang yang belum terbiasa. Tetapi bagi orang yang terbiasa itu tidak menjadi masalah. Ya, nah itu Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang biasa puasa Senin Kamis, kebetulan ini kalau tidak salah hari Selasa mulai awal 1 Ramadan. Ada yang katanya kita harus istirahat 2 hari sebelum puasa Ramadan. Jadi kalau misalnya biasa hari Senin, berarti hari Senin tidak harus puasa sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, panitia ambil zakat fitrah katanya itu harus dibentuk atas persetujuan pejabat. Nah, kita di masjid ini membentuk panitia amil atas persetujuan kita bersama. Nah, apakah panitia amil zakat fitrah di masjid ini berhak juga mendapat bagian? Kemudian yang ketiga, pada zakat fitrah kita kan tertulis per jiwa 2,5 kilogram atau dengan nilai uang Rp30.000. Nah, pada saat itu yang mau bayar zakat itu membawa uang Rp30.000. Untuk itu kita menyiapkan beras. Apakah boleh seperti itu? Jadi uang itu digantikan dengan beras yang kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama tadi, kita Ramadan diperkirakan jatuh pada hari Selasa, sedangkan di hari Seninnya kita melakukan ibadah sunnah. Maka kata Rasulullah tadi, kalau sekiranya dia tidak mampu untuk melakukan puasa sunnah, lebih baik dia tidak puasa. Tetapi kalau dia biasa melaksanakan puasa sunnah, itu malah lebih bagus. Tidak jadi masalah Pak, kita puasa Senin sunnahnya, kemudian masuk bulan Ramadan di hari berikutnya. Jadi tidak masalah seperti itu. Itu bagi orang yang biasa.
Ya, dikhawatirkan oleh Rasulullah nanti puasa sunnahnya dia semangat, puasa wajibnya dia kendor. Nah, gitu yang dikhawatirkan itu. Kenapa dia dilarang untuk bagi orang yang tidak biasa. Artinya itu sebagai himbauan aja dari Rasulullah. Jangan kalian berpuasa itu agar supaya puasa Ramadan itu benar-benar kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian tentang amil ya Pak. Ya. Jadi siapapun yang membentuk amil zakat, maka orang yang bersangkutan masuk dalam kategori penerima zakat sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Jadi amil zakat berhak menerima bagian daripada zakat itu. Nah, tentang masalah apakah boleh pakai uang dan pakai beras, kalau menurut Imam Syafi'i dia harus makanan pokok yaitu beras. Kalau menurut kita kan, kalau gandum ya gandum, kalau sagu ya sagu. Bolehkah kita menjual beras? Sangat dianjurkan. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi kita adakan beras di sini, suruh dia beli. Ini ada berasnya, baru dia membayarkan zakatnya. Nggak jadi masalah Pak itu. Ya. Nah, karena sekarang ini fikih kontemporer seperti ini membolehkan diganti dengan uang. Karena mungkin dia ingin zakat kepada orang yang jauh, ya, yang mungkin beras itu akan lebih mahal biayanya, akhirnya boleh diganti dengan uang. Nah, gitu. Tetapi para ulama yang lebih terdahulu termasuk Imam Syafi'i itu mengharuskan dengan makanan pokok yaitu beras yang kita keluarkan zakatnya gitu. Jadi Bapak yang diangkat oleh panitia ataupun pengurus masjid untuk menjadi amil zakat juga berhak Pak untuk menerima zakat itu karena mereka yang bekerja, karena mereka yang menyalurkan zakat itu. Gitu. Oke, ada yang lain? Ibu-ibu? Nah, saya tambahin ada sebuah amalan yang sangat baik yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan ini. Man fatara shaiman ya kana lahu misla ajrihi ghairi annahu la yunqasu min ajri shaim syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini suatu amalan yang mana amalan kita akan mendapatkan puasa, ya. Satu orang yang kita kasih makan berbuka puasa, pahalanya kita dapatkan satu orang. Dua orang yang kita kasih, dua orang yang kita dapatkan. Maka perbanyaklah nanti memberi makan orang yang berpuasa, artinya berbuka puasa. Maka kita semua akan mendapatkan amalan ibadah orang yang berpuasa tersebut. Nanti di sini nanti akan mengadakan buka bersama nggak Pak di masjid ini? Nah, berlomba-lombalah nanti. Ya, ibu-ibu yang ada di rumah kalau ingin mendapatkan makanan itu di sorga, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Ya, maka kita akan mendapatkan amalan orang-orang yang melakukan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Gitu. Kemudian perbanyaklah berderma di bulan Ramadan ini karena apapun yang kita keluarkan sekecil apapun itu akan mendapatkan ya berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan? Masih ada? Nah, ya, silakan. Yang pertama menyambung pertanyaan dari Pak Ahmad tadi Pak. Apakah panitia zakat amil yang dibentuk oleh masjid termasuk amil? Itu yang pertama. Kemudian untuk zakat, kita sama-sama ketahui bahwa zakat pertanian untuk yang irigasi itu 5%, kemudian yang tanah hujan 10%. Nah, bagaimana dengan zakat profesi, dapat penghasilan kita sebagai karyawan? Apakah dikiaskan ke zakat pertanian tadi atau bagaimana? Kemudian yang mendasarinya itu untuk yang zakat penghasilan itu apa kira-kira? Kemudian cara pembayaran zakat penghasilan ini apakah bisa diakumulasi
dari misalnya puasa ke puasa, karena kebanyakan dari kita pembayaran zakat itu dilakukan saat memasuki bulan suci Ramadan. Apakah untuk zakat profesi tadi bisa dilakukan, diakumulasikan dari puasa ke puasa? Terima kasih Ustaz. Oh, iya. Ya, pertanyaan yang pertama tentang panitia zakat ya. Ya, jadi panitia zakat yang diangkat oleh masjid, dia berhak menerima zakat. Siapapun orang itu yang diangkat menjadi amil zakat, maka dia berhak untuk menerima zakat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang zakat profesi? Zakat profesi ini sebenarnya baru ada setelah adanya musyawarah umat, dan di situ ada yang namanya Yusuf Qaradawi yang menelurkan bagaimana zakat profesi itu. Padahal tanpa zakat pun semua penghasilan kita itu kita keluarkan dengan 2,5% itu dengan infak namanya. Tetapi sekarang fikih kontemporer yang terkini adalah memberikan suatu kewajiban bagi orang-orang yang punya penghasilannya, dan itu disamakan dengan zakat harta. Ya, kan zakat itu ada 6 syaratnya. Yang pertama itu milik penuh, milik kita sendiri. Ya, yang kedua berkembang, artinya ada suatu usaha yang mana usaha itu terus berkembang. Rumah itu tidak dizakatin karena tidak berkembang. Rumah yang disewakan baru dizakatin. Mobil yang kita miliki tidak kita zakatin, tetapi mobil yang kita sewakan hasilnya itu yang kita zakatin. Ya. Dan begitu juga pertanian dan perkebunan dan juga hewan seperti kambing, sapi dan sebagainya itu. Kemudian cukup nisab. Harus ada nisabnya. Berapa? Kurang lebih 85 gram emas. 85 gram itu artinya kalau sudah cukup, artinya begini. Dalam 1 tahun itu usaha yang kita akumulasikan dan saat itu terkumpul selain daripada modal kita ada 85 gram, itu yang berhak dizakatin. Tetapi zakatnya itu bersamaan dengan modalnya sekalian. Ya gitu. Kemudian lebih dari kebutuhan biasa, artinya itu lepas daripada kebutuhan kita. Artinya misalkan kita ambillah kebutuhan kita, makan kita, pekerja gaji pekerja kita, ini uang yang murni maksudnya. Ya, nisabnya ini. Itu yang berhak dizakati. Artinya ketika dia cukup nisabnya, maka uang yang kita akumulasikan tadi itu berhak kita zakatkan. Kemudian bebas dari hutang. Misalkan kita punya usaha nih, anggap saja misalkan warung nih. Warung itu ternyata waktunya sudah 1 tahun itu punya nilai saat ini adalah 100 juta. Ya. Tetapi hutang kita misalkan 75 juta. Ya. Nah, ini tidak berhak dizakatin karena banyak utangnya. Jadi bayar dulu hutangnya gitu. Jadi itu lepas dari hutangnya. Kemudian haul berlalu 1 tahun. Itu sebenarnya syarat yang awalnya daripada zakat. Nah, sedangkan zakat profesi itu memang milik penuh, berkembang memang dari gaji kita, cukup senisab, belum nisab, ya. Kemudian lebih dari kebutuhan kita berlalu setahun dan tidak setahun. Jadi ada 2 syarat yang tertinggal di sini, ya. Cuma karena kita umat ini perlu dengan zakat yang harus kita kita keluarkan, akhirnya dibuatlah suatu kebijaksanaan oleh para ulama, orang yang punya penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakat profesi itu. Tapi bagi saya dan guru saya yang mengatakan itu bukan zakat tapi infak. Memang sih sama 2,5% juga bentuknya yang kita keluarkan. Cuma penerimanya yang beda, zakat dengan infak. Kalau zakat 8 asnaf surah At-Taubah ayat 60, amil, fakir miskin, ya, amil, mu'alaf, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, ya, itu 8 asnaf. Sedangkan yang menerima infak hanya 5 dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Kedua orang tua, keluarga dekat kita, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Kita misalkan sholat masjid itu ada infak-infak. Nah, orang dalam perjalanan itu adalah orang-orang yang berhenti di masjid untuk istirahat. Sebenarnya dia butuh minuman.
itu berhak kita kasih minum itu. Karena ada haknya di sini. Ya. Maka di masjid-masjid yang sudah ngerti, dia menyiapkan air minum untuk orang yang singgah di masjid itu, karena ada haknya orang yang singgah dalam perjalanan. Itulah infak bedanya. Walaupun sama 2,5%. Ya. Karena yang menerimanya itu berbeda. Itu bedanya antara infak dan zakat gitu. Assalamualaikum. Ya. Satu pertanyaan saja. Seperti biasanya kalau setiap tahun kita selalu ada perselisihan memasuki bulan Ramadan dan juga memasuki Idul Fitri antara pemerintah MUI dan Muhammadiyah. Perselisihan waktu. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, ya. Di situ di tengah ayatnya paman syahida minkum syahra falyasumhu. Sebenarnya untuk memulai puasa ini adalah dengan melihat hilal. Itu menurut syariatnya. Suatu ketika Rasulullah, ada seorang sahabat ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat hilal, kata dia. Ketika Rasulullah menanyakan lagi, benar kamu lihat hilal? Benar ya Rasulullah. Maka suruhlah orang berpuasa. Artinya sebenarnya yang paling utama itu adalah melihat hilal. Begitupun kita akan memasuki bulan Syawalnya dengan hilal. Maka pemerintah Indonesia sudah benar, yaitu dengan menentukan mulai masuknya Ramadan dan masuknya bulan Syawal itu dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Ingat, bukan dengan hisab. Karena hisab itu adalah perhitungan manusia. Boleh salah, boleh benar. Tetapi kalau kita melihat hilal, itu sudah pasti, itu ciptaan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaupun kamu ragu-ragu hilalnya, misalkan mendung dan sebagainya, boleh ditunda Ramadannya. Ya, artinya tidak puasa di saat itu kalau kita ragu-ragu. Maka pemerintah Indonesia sudah benar dalam hal ini, ya, meletakkan manusia, orang-orang untuk melihat hilal, sehingga ketika mereka mengatakan sudah melihat hilal, maka berhaklah mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Cuma yang jadi persisian para ulama ini adalah berapa derajatnya itu, ya. Karena begini, boleh jadi misalkan di Irian di Papua sudah terlihat hilalnya karena berjarak 2 jam dengan kita, sedangkan kita di timur belum melihat hilalnya. Nah, misalkan begitu. Nah, sedangkan kita Indonesia ya itu sangat luas sekali. Terkadang yang menjadi permasalahan kita di Malaysia sudah puasa, di Indonesia belum. Padahal ya satu daerah dengan kita. Gitu. Maka yang paling tepat itu adalah ketika suatu daerah itu telah melihat hilal, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya pada intinya puasa itu dimulai dengan melihat bulannya, bukan dengan hisab. Bagus pertanyaan itu. Cuma satu kan pertanyaannya. Ya, ini saja yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan nanti selama bulan Ramadan kita selalu meningkatkan ilmu kita agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih berkualitas di dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan kita saling bermaaf-maafan setelah kita pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Sebagaimana doa yang kami terus lantunkan ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Beri kami kesempatan ya Allah untuk menikmati Ramadan tahun ini ya Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita di Ramadan ini ya Allah. Berilah kami kemampuan dan kekuatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Berilah mereka ya Allah surga-Mu yang kekal dan abadi.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah dari sakitnya ya Allah. Kami mendoakan saudara kami ya Allah yang sedang mempunyai permasalahan, maka selesaikanlah masalahnya ya Allah. Ya Allah, balaslah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Berilah mereka ya Allah kebahagiaan baik di surgamu dan di duniamu ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.